Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dan selamat kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, mengucap syukur kepadamu Tuhan karena Engkau Allah yang baik. Engkau sudah memelihara kami, menjaga, melindungi kami sehingga kami masih ada sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu. Dan saat ini kami mempersiapkan kehidupan kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Namun sebelumnya Tuhan, pilih keberadaan kami, ampuni segala dosa kesalahan kami. Sehingga firman sebentar kami dengar boleh membawa sesuatu yang indah dalam kehidupan kami, berkat kesehatan, kekuatan, dan semakin kami mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih banyak Tuhan, berfirmanlah kepada kami saat pagi hari ini, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Tawarikh 26. 2 Tawarikh 26 ayat 16 bagian A. Dua Tawarikh pasal 26 ayat 16 bagian A, demikian bunyi firman Allah. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ya. Namun kita akan ambil atau melihat di dalam bagian A-nya saja, yaitu setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul yaitu tinggi hati, jalan menuju kehancuran. Tinggi hati, jalan menuju kehancuran. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kebanyakan orang yang berhasil, orang yang sudah diberkati oleh Tuhan dengan berlipat kali ganda, yang pada mulanya ia mengharapkan supaya berkat Allah itu tetap turun dan mengalir di dalam kehidupannya. Bahkan di dalam setiap usaha pekerjaannya berhasil. Ya. Tapi ketika dia sudah berada di puncak, dia lupa, ya, dia lupa dan berubah setianya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika segala sesuatu berjalan dengan baik dan lancar, ketika Tuhan membawa kehidupan semakin naik dan berada di puncak kesuksesan, memegang jabatan penting di perusahaan atau di kantor, menjadi OKB, orang kaya baru, serta diberkati secara berkelimpahan, membuat orang cenderung untuk meninggikan diri, menganggap diri lebih daripada yang lain, dan akhirnya terperangkap dalam dosa kesombongan. Berhati-hatilah. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak contoh di Alkitab tentang orang-orang yang mengalami kejatuhan dikarenakan berlaku sombong. Salah satunya adalah Raja Uzia
yang menjabat sebagai raja atas Yehuda ketika masih berumur 16 tahun. Umur 16 tahun ini ya rawan karena ego terhadap dirinya, bahwa segala sesuatu dia itu yang lebih, dia itu yang hebat. Tidak ada orang yang akan sama dengan dia, apalagi posisi sebagai seorang raja. Ya. Umur 16 tahun ini belum stabil di dalam pemikiran dewasa. Ya, sehingga gampang untuk diprovokasi, gampang untuk diagitasi, gampang untuk dipengaruhi. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, di awal pemerintahannya ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya, ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, karena Zakaria adalah yang mengajar dia, Raja Usia ini, untuk takut kepada Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan selama ia mencari Tuhan Allah, membuat segala usaha berhasil. Kita lihat di dalam ayat 4 dan ayat 5, di sana dikatakan bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ya, kecenderungan orang yang berhasil dalam segala usaha pekerjaannya itu kadangkala membawa dia lupa akan keberadaannya sebenarnya. Karena yang dilakukannya berhasil. Semua ini terjadi karena Allah memberkati dia. Sebab akibat daripada itu, karena Raja Usia takut akan Allah, sehingga semua yang dikerjakannya berdasarkan kehendak Allah. Jadi dia bekerja sebagai raja, dia tidak melakukan itu ya karena rencananya, karena keinginannya. Semua itu berdasarkan kehendak Tuhan. Berarti dia takut kepada Tuhan sesuai dengan apa yang dia terima, ajaran yang diterima dari Zakaria. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Usia benar-benar telah berada di puncak kesuksesan. Sayang, ia menjadi lupa diri, lupa akan kebaikan dan campur tangan Tuhan. Bahkan ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya, dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Padahal dia tahu bahwa yang punya hak dan wewenang untuk membakar ukupan itu adalah imam keturunan daripada Harun. Dan ketika ia ditegur, ya, dia diperingatkan, ya, justru dia marah kepada imam-imam yang lain itu, yang melarang dia untuk tidak harus masuk ke pelataran Tuhan atau membakar ukupan bagi Tuhan. Dia tidak punya hak sekalipun dia raja, karena di situ ada petugas-petugas khusus, yaitu para imam yang dipercaya untuk membakar ukupan bagi Tuhan. Karena kesombongan Usia, Raja Usia ini harus menuai akibat. Sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pada zaman dulu seperti itu, orang kusta itu harus dikucilkan.
Karena itu penyakit yang sangat ganas pada saat itu, karena bisa menjalar kepada siapapun. Dan ini merupakan penyakit karena kutukan Allah. Ya. Saat seorang berlaku sombong, saat itulah ia sedang berjalan menuju kehancuran. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu firman Allah mengatakan orang yang sombong itu Tuhan tidak suka. Ya. Sehingga banyak akibat-akibat yang negatif yang akan dialaminya, akibat-akibat yang mendatangkan kesengsaraan, ya, baik penyiksaan terhadap fisiknya maupun psikisnya, ya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu pelajaran yang terjadi pada Raja Uzia. Pada mulanya ia begitu takut kepada Tuhan, namun rasa takut itu berubah ketika dia mengalami kesuksesan yang luar biasa di dalam segala usaha pekerjaan, di bidang pertanian, di bidang peternakan, berhasil, ya, memiliki kekayaan yang luar biasa. Akibat memiliki kekayaan luar biasa itu, dia lupa apa yang dia alami, dia hasilkan itu. Dia lupa bahwa semua itu karena berkat Tuhan. Semua itu datang karena campur tangan Tuhan. Dia lupa. Akhirnya karena dia lupa itu, lahirlah kesombongan di dalam kehidupannya. Dan akhirnya Tuhan menyentil dia. Ya. Di masa hidupnya yang terakhir, dia mengalami sakit kusta sampai pada kematiannya. Nah, inilah menjadi satu pelajaran bagi kita orang percaya untuk senantiasa tetap bersyukur, rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan merasa karena memiliki segala sesuatu kita merasa angkuh, kita merasa sombong, kita tidak melihat kiri kanan kita lagi, apalagi yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan Yesus. Pasti dia tidak hiraukan itu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebabnya kalau kita mau tetap beruntung di dalam menjalani hidup kita ini, tetap, ya, dan tetap setia kepada Tuhan, rendah hati, setia mendengarkan firman Tuhan, dan bukan sekedar mendengar, tapi melakukan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita orang percaya. Dijauhkanlah kita dari hal-hal yang justru akan merugikan kita. Tapi sebaliknya, Tuhan memberikan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita, yaitu kebahagiaan, sukacita, kelimpahan dalam segala sesuatunya, berkat-berkat yang tetap mengalir di dalam kehidupan kita, asalkan hati kita, hidup kita hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi berhati-hatilah kita orang percaya untuk jangan sampai jatuh di dalam dosa kesombongan, karena kesombongan itu hal yang paling tidak disenang oleh Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan kita semua sebagai orang percaya, tetap setia kepada Tuhan, rendah hati, menyembah Dia, beribadah kepadanya, karena Dialah segala-galanya dalam kehidupan kita. Dan saya mau katakan kepada kita semua, bahwa bersama dengan Yesus kita pasti bisa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami sama-sama mendengarkan firman. Firman-Mu sudah disampaikan Tuhan, kami pasti merasa sukacita dan
kebahagiaan tetap ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang sudah kami dengar lewat firman-Mu Tuhan, agar kami tidak akan mengalami atau merasa diri atau melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kesombongan diri Tuhan. Oleh sebabnya Tuhan, rendahkan ke hati kami Tuhan, untuk kami tetap taat dan dengar kepadamu Tuhan, karena Engkau sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Engkau kekuatan kami, Engkau penolong kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah Engkau saat ini dan selama-lamanya. Dan hari ini kami mau melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Bimbing kami, tuntun kami, pegang tangan kami, agar kami boleh melangkah dengan pasti, karena Tuhanlah yang menuntun kami. Terpujilah Engkau saat ini dan selama-lamanya. Ampuni setiap kesalahan, pelanggaran dan dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas dan salam Narwastu. Amin.